Selamat malam Bapak Ibu, baik yang hadir di layar Zoom, karena pada malam hari ini kita senang sekali kita bertemu kembali di webinar kesehatan yang diadakan oleh IVS VSI, ya yang pastinya acara pada malam hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum memulai pada acara pada malam hari ini, pastinya kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat kasih Tuhan kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul pada malam hari ini di Zoom webinar kesehatan yang pastinya topiknya akan menarik pada malam hari ini. Pada malam hari ini bukan hanya dapat disaksikan di layar Zoom, webinar kesehatan ini juga bisa disaksikan di Facebook maupun YouTube-nya IVS. Jadi Bapak Ibu yang mungkin eh, punya saudara kenalan dapat menyampaikan bahwa webinar kesehatan pada malam hari ini juga bisa disaksikan di channel-channel yang lain selain Zoom. Mungkin kalau Zoom punya keterbatasan, tapi kita punya channel lain Facebook maupun YouTube. Bapak Ibu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu Ya, Bapak dalam Ibu. penyampaian materi ada yang ingin Ada yang ditanyakan, dapat isi kolom chat atau nanti mau tanya langsung secara langsung kepada narasumber, mungkin dapat raise hand di eh, layar Zoom sehingga nanti diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini topik yang diambil sangat menarik ya Bapak Ibu, strategi gizi nabati untuk mencegah penyakit jantung koroner. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui penyakit jantung ini eh, pastinya menjadi satu momok ya kepada kita semua karena jantung, terutama jantung koroner ini merupakan salah satu penyakit yang dapat berakibat fatal ya bagi tubuh karena dapat terjadi secara mendadak. Bahkan sering kita kenal dengan silent killer ya. Sebanyak 17,5 juta kasus kematian di seluruh dunia menurut data terjadi akibat penyakit kardiovaskular dengan 6,7 juta diantaranya disebabkan karena oleh penyakit jantung koroner. Ya, sementara untuk Indonesia sendiri eh, kasus penyakit jantung koroner ini berada di angka 1,5% berdasarkan riset data kesehatan eh, dasar ya. Jantung koroner menjadi penyumbang tertinggi kasus kematian di Indonesia dibandingkan dengan jenis penyakit kardiovaskular lainnya. Ya, nanti eh, apa yang akan disampaikan oleh narasumber pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini kita kehadiran narasumber yang pastinya punya pengalaman ya, punya penelitian ilmiah mengenai 之前的之前我给你我都是你部听到做 topik 嘛，嘛 yang 个 akan 个依然 disampaikan 是 pada malam hari ini ya. Eh, mem- eh, dan beliau pastinya kalau kita lihat dari posternya beliau ini suka belajar ya karena gelarnya panjang ya. Jadi tidak rugi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pastinya akan mendapatkan manfaat ya setelah mengikuti webinar kesehatan ya. Beliau eh, memiliki eh, latar belakang pendidikan yang pastinya beliau ini suka belajar ya. Jadi suka meneliti, suka secara ilmiah mengenai gizi nabati ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini Ibu Rita SE BED Sarjana Gizi. Kita sambut. Selamat malam Bu Rita. Selamat malam, Bobby dan teman-teman sekalian semuanya. Malam. Ya, silahkan Bu Rita. Saya mulai ya. Saya izin start dulu sebentar. Apakah sudah kelihatan jelas, Bobby? Jelas, Bu. Sudah ya. Ya, Oke. Sebelumnya selamat malam.
Salam sehat, salam sejahtera semuanya untuk teman-teman yang pada hari ini hadir di Zoom. Kembali lagi kita bertemu ya. Hari ini yang akan saya bahas ini tentang strategi gizi nabati untuk mencegah penyakit jantung koroner. Nah, ruang lingkup pembahasan pada hari ini yaitu penyakit jantung koroner dan inflamasi, kemudian studi penelitian diet nabati dan penyakit jantung koroner, strategi pengolahan makanan nabati untuk mencegah penyakit jantung koroner, kemudian nanti terakhir adalah tanya jawab. Ya, pembahasan kali ini penyakit jantung koroner ya, karena penyakit jantung itu sendiri eh, banyak ya, ada penyakit jantung karena katup, ada yang namanya gagal jantung, kemudian juga ada eh, penyakit jantung yang bawaan ya, dan lain-lain. Jadi yang topik kita hari ini khusus penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini merupakan pembunuh nomor satu di dunia ya. Berdasarkan ini adalah data yang terbaru dari Asosiasi eh, Penyakit Jantung Amerika. Setiap tahun yang meninggal karena eh, penyakit jantung ini sekitar 18,6 juta. Ini adalah yang terdata loh. Sebenarnya banyak sekali angka kematian yang karena penyakit jantung ini yang tidak terdeteksi, tidak terdata. Ya, sering sekali kita temui seseorang itu tiba-tiba meninggal. Mungkin ada teman atau kerabat kita dan sebagainya. Ya, ini banyak sekali karena penyakit jantung. Maka itu seperti tadi Bobby sudah katakan bahwa penyakit jantung ini adalah silent killer ya. Jadi penyakit yang diam-diam dan kemudian mematikan. Nah, berdasarkan kematian global itu penyakit jantung 33% dari total kematian global. Dan lebih dari 75% kematian karena penyakit jantung ini terjadi di negara-negara yang pendapatannya rendah dan menengah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan pengecekan secara rutin. Karena kadang-kadang penyakit jantung ini tidak ada gejala, tidak ada gejala. Makanya itu dinamakan silent killer. Kemudian kita lihat dalam kematian secara global, penyebab kematian secara global, penyakit jantung itu 18,6 juta. Kemudian di bawahnya adalah penyakit kanker, ya 10 juta. Kemudian penyakit karena pernafasan 3,7 juta. Kemudian HIV 1 juta. Ya, kita lihat faktor resiko dari penyakit jantung ini banyak sekali. Bisa karena tekanan darah tinggi, bisa karena kolesterol yang tinggi, bisa karena kelebihan berat dan obesitas. Bisa juga dari polusi udara, bisa juga dari kurangnya aktivitas fisik. Kemudian diet yang tidak sehat yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu diabetes, kemudian rokok, penyakit ginjal sendiri dan pengonsumsian alkohol. Nah, kita lihat penyakit jantung koroner. 95% penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh plak yang menumpuk di pembuluh darah koroner, sehingga menurunkan atau menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung. Nah, penumpukan plak di arteri ini disebut aterosklerosis. Penumpukan ini menyebabkan arteri mengeras dan menjadi lebih sempit. Jadi kita bisa lihat gambar di samping ini. Eh, yang pertama itu adalah eh, apa arteri yang normal. Dia plong ya, plong, tidak ada plak. Nah, kemudian yang di sebelah kita bisa lihat yang ada gambar kuning itu adalah plak pada pembuluh darah arteri. Nah, plak ini akan menghambat oksigen yang menuju ke otot jantung. Nah, sehingga inilah dinamakan penyakit jantung koroner. Kita lihat faktor resiko sendiri itu ada dua. Yang satu yang tidak bisa diubah, kemudian yang satu lagi yang bisa diubah. Nah, yang tidak bisa diubah itu kita lihat usia. Usia usia 40 tahun ke atas itu sudah memiliki resiko penyakit jantung. Kenapa? Karena penurunan
fungsi tubuh secara keseluruhan termasuk fungsi dari jantung. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu dari penelitian laki-laki memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kecuali perempuan yang memasuki masa pramenopause atau menopause. Kenapa? Karena wanita waktu masa belum menopause itu ada namanya hormon estrogen. Hormon estrogen itu melindungi kesehatan jantung, ya. Kemudian ada riwayat keluarga atau genetik. Ini maksudnya eh, apabila memiliki penyakit tertentu dari keluarga, misalnya penyakit diabetes, atau penyakit hipertensi, atau mungkin memang bawaan dari keluarga itu memiliki lipid darah yang cenderung tinggi lemak seperti itu. Nah, ini resiko yang memang tidak bisa diubah. Kemudian resiko yang bisa diubah itu pertama dislipidemia. Dislipidemia itu adalah kondisi di mana eh, kolesterol yang baik itu rendah, kemudian kolesterol LDL yang jahat itu tinggi, yaitu LDL-nya di atas 100, ya, kemudian trigliseridnya itu di atas 150, kemudian HDL-nya itu biasa di bawah 40, itu namanya dislipidemia. Kemudian hipertensi, ya, jadi darah tinggi. Ya, darah tinggi itu memberikan tekanan yang berulang-ulang itu bisa membuat lapisan dalam dari pembuluh darah itu rusak. Namanya lapisan endotel. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian diabetes. Ya, diabetes ini juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Kenapa? Karena diabetes ini bisa merusak lapisan dalam dari arteri itu, lapisan endotel. Dan selain itu, diabetes itu orang yang diabetes itu kan darahnya cenderung kental ya, sehingga dia akan mempercepat resiko pembentukan trombus. Trombus itu yaitu pengentalan darah di pada plak itu sendiri. Kemudian rokok ya. Nah, kita lihat ini adalah eh, patologi aterosklerosis. Sebentar ya. Nah, Atherosclerosis refers to a condition in which plaque gradually builds up in the wall of an artery. When fatty deposits containing cholesterol enter the blood vessel walls, immune cells are sent to the site to collect these fatty deposits and transform them into hard plaque. ini sel imun ya. This causes the walls to thicken, meaning less blood can flow through them at a time. Atherosclerotic plaques are visible as bulges along the affected artery and can rupture and form blood clots within the arteries. Ya, jadi tadi kita bisa lihat video singkat ya, di mana timbunan lemak itu memasuki dinding pembuluh darah, kemudian sel imun di sana dia akan mengumpulkan timbunan lemak itu, kemudian akan mengubahnya menjadi plak yang keras, dan kemudian dinding tebal darah itu menjadi mengalir lebih sedikit. Nah, kemudian plak itu terlihat tonjolan dan kemudian bisa pecah menjadi bekuan darah yang seperti yang tadi saya sampaikan yang dinamakan trombus. Nah, kita lihat ya. Nah, penyebab dari penyakit jantung koroner itu salah satunya adalah inflamasi atau peradangan. Jadi, inflamasi itu merupakan respon dari sistem imun tubuh ya terhadap rangsangan yang berbahaya seperti patogen ya bisa karena bakteri atau virus ya atau cedera jaringan atau zat iritan. Zat iritan itu seperti bahan-bahan kimia misalnya yang biasa kita di rumah tangga kita pakai bisa Nanti mati sendiri nanti. bisa dari pemutih ya, pemutih pakaian, bisa dari pembersih, bisa dari apa? Obat nyamuk, kemudian bisa juga dari parfum, bisa juga dari macam-macam ya yang zat iritan ini. Bisa juga dari polusi udara ya. Jadi ini zat iritan ini bahan-bahan kimia yang masuk ke tubuh kita itu. Jadi sebenarnya inflamasi itu bukan sesuatu yang tidak baik. Jadi tubuh kita itu selalu mencapai keseimbangan yang namanya homeostatis.
Nah, sehingga pada saat ada sesuatu benda asing yang masuk, maka tubuh kita itu akan merespon. Sistem imun tubuh kita itu akan langsung bersiap siaga untuk membantu kita untuk menghadapi berbagai bakteri virus yang masuk ya atau kimia-kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, inflamasi itu sendiri ada dua ya. Pertama inflamasi akut. Nah, inflamasi akut ini adalah respon awal yang cepat terhadap infeksi dan kerusakan jaringan, durasinya singkat, berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari. Misalnya tangan kita kena pisau, ya kena pisau, lalu kemudian kan bengkak, ya merah, terasa nyeri, panas. Nah, itu semua adalah proses respon dari tubuh kita itu untuk menyembuhkan diri, ya. Itu namanya inflamasi akut. Nah, biasanya inflamasi akut ini memang jangka waktunya itu beberapa hari. Nah, kita lihat lagi yang namanya inflamasi kronis. Inflamasi kronis itu adalah respon yang berlangsung lama, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun terhadap rangsangan terus-menerus di mana peradangan, cedera jaringan dan upaya perbaikan terjadi bersamaan dalam berbagai kombinasi. Ya, eh, kita lihat di samping dinamika peradangan kronis. Jadi respon peradangan akut bersifat yang tadi itu bersifat sementara ya, yang akut yang saya sampaikan tadi. Kemudian diprogram untuk mereda ya. Jadi imun tubuh kita itu akan bantu supaya mereda dan terjadi pada kondisi sehat. Tapi kalau penyembuhan itu gagal ya, kegagalan peredaan itu mengakibatkan peradangan yang berkepanjangan atau kronis dengan remodeling jaringan, fibrosis, dan penyakit. Jadi gini, tubuh kita kan melakukan perbaikan, ya. Tetapi pada saat itu juga melakukan terus-menerus perbaikan, pada saat itu juga terjadi pengrusakan, ya, sehingga lama-lama terjadi remodeling jaringan. Jadi pembentukan jaringan yang baru. Ya, misalnya gini, kita makan makanan yang tinggi lemak jenuh ya, lemak jenuh ya atau lemak trans gitu. Nah, tubuh kita itu kan terbatas ya, yang diterima itu kan terbatas karena reseptor yang dibentuk oleh liver itu kan terbatas. Tetapi pada saat tubuh kita ingin mengeluarkan LDL yang berlebihan, kita terus memasukkan lemak jenuh, kolesterol, kemudian lemak trans sehingga tubuh kita itu kewalahan ya, kewalahan. Sistem imun kita itu kewalahan sehingga dia perbaiki, kemudian dirusak lagi, perbaiki, rusak lagi. Lama-lama itu namanya terjadilah peradangan kronis ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan data WHO, 70% kematian secara global itu karena penyakit dari inflamasi kronis ya, seperti rheumatic arthritis, inflamasi di bagian pencernaan, kemudian kondisi dari pernafasan, ya, kemudian cardiovascular disease ya, penyakit jantung, diabetes dan kanker ya. Perubahan sel-sel di tubuh kita itu sebenarnya lama-lama menyebabkan kanker itu adalah karena inflamasi kronis ya. Nah, kita lihat pemicu inflamasi itu apa sih ya. Jadi banyak sekali pemicu-pemicu yang membuat perkembangan penyakit itu menjadi kronis. Termasuk infeksi yang kronis. Infeksi yang akut itu tidak disembuhkan lama-lama akan menjadi kronis ya. Kemudian inactivity kurangnya aktivitas dan kemudian polusi udara. Lalu masalah dari faktor diet ya, makan yang berlebihan, lemak transnya yang tinggi, lemak jenuh yang tinggi dan sebagainya ya. Dan kemudian ketidakseimbangan mikrobiom bakteri baik dan bakteri jahat di usus kita. Dan itu akan mempengaruhi perkembangan dari inflamasi yang akut itu menjadi inflamasi kronis ya. Tentunya penyebab inflamasi itu dari segi makanan karena kita hari ini membahasnya dari segi makanan ya. Makanan yang menyebabkan inflamasi itu tentunya banyak sekali ya. Tapi yang 5 list yang utama ini yang kita sebutkan yaitu makanan dengan tambahan gula ya. Misalnya kita lihat
cookies ya, biskuit, cakes, ya roti, granola bars ya, yang seakan-akan kita anggap granola bars itu sehat ya, karena bahannya itu dari roll oats ya, kemudian dari apa kacang mete atau mungkin tambahan biji pumpkin dan sebagainya. Seakan-akan sehat, tapi ternyata dalamnya ada gula tambahan. Apalagi minuman-minuman sekarang ya, itu kopi ditambahkan gula, rasa ini, rasa itu semua adalah penambahan gula ya. Ini menyebabkan tubuh kita inflamasi. Kemudian trans fat, lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu dari makanan-makanan yang digoreng ya, terutama gorengan yang kita beli dari luar. Karena minyaknya dipakai berulang-ulang. Trans fat ini dari industri ya, makanan dari industri. Misalnya makanan dari restoran, itu kan minyaknya kalau digoreng itu kan berulang-ulang ya. Nah, itu akan terdapat kandungan trans fat ya. Kemudian ya tentunya cookies, margarin, shortening ya. Shortening itu mentega putih. Jadi kalau kita mau buat apa itu buat bakpao ya, itu pakai mentega putih ya, itu ada, tapi memang nggak terlalu terlalu banyak ya. Kemudian ultra processed food ya, terutama snack-snack yang ultra processed yang udah ditambahkan eh ya seperti keripik ya, kemudian snack-snack kemasan yang kita temui itu kan semua sudah ditambahkan eh, pewarna ya, kemudian vitamin E tokoferol, kemudian juga perasa alami, perasa sintetik dan sebagainya, itu namanya ultra processed snack ya. Kemudian makan daging merah dan daging proses ya. Kita lihat sekarang banyak sekali makanan-makanan yang membuat kita itu instan, gampang, sosis, hamburger, hotdog dan sebagainya. Kemudian lemak omega 6, minyak canola, kemudian minyak sunflower, minyak sunflower, minyak jagung ya, mayones dan sebagainya. Nah, mungkin kita kalau kita tidak tahu, mungkin kita merasa minyak kelapa sawit itu tidak sehat ya. Saya ingin menggantinya menjadi minyak canola atau minyak sunflower, biji matahari. Tapi ternyata kalau mengkonsumsi minyak yang canola, sunflower oil itu tinggi omega 6, itu justru memicu inflamasi. Jadi omega 3, perbandingan omega 3 yang biasanya kalau dari nabati itu kan dari flaxseed, dari chia seed ya, kemudian dari alga ya. Itu perbandingan dengan omega 6 yang kita konsumsi itu harus porsinya itu 1:1. Karena omega 3 itu dia anti-inflamasi, sedangkan omega 6 dia itu pro-inflamasi. Artinya tubuh kita itu tidak boleh berlebihan juga gitu loh. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian karbohidrat rafinasi ya. Ini banyak sekali ya makanan-makanan dari tepung ya, roti, pizza, pasta ya, mie dan sebagainya. Nah, kita lihat eh, pada saat kita membeli satu produk yang harus kita perhatikan itu adalah komposisi bahan ya, ingredients listnya. Kemudian yang kedua itu adalah eh, apa kandungan nutrisinya, kandungan zat gizinya kita lihat. Nah, seperti ini adalah olesan dari hazelnut ya. Eh, ya, olesan hazelnut. Kita lihat di sana eh, namanya makanan ultra proses itu banyak sekali mengandung bahan tambahan pangan, pengemulsi nabati, penstabil ya, kemudian tokoferol, perasa sintetik ya. Kita lihat lagi juga ini juga mengandung trans fat ya, terhidrogenasi. Nah, di sini kita lihat kadang-kadang kita lihat oh ini mengandung vitamin ya, vitamin E, vitamin C, vitamin ini itu, tapi kita nggak lihat banyak sekali tambahan-tambahan pangannya itu yang kalau kita konsumsi berlebihan itu tentu saja akan membuat tubuh kita itu lebih banyak toksin ya, racun di dalam tubuh kita itu. Nah, kita lihat lagi yang sebelahnya itu ada informasi nilai gizi ya. Itu kita juga harus perhatikan. Jadi dari makanan yang kita beli itu biasa ada mencantum eh, total energinya berapa, lemak totalnya berapa. Kita lihat di sini lemak jenuhnya berapa, 2 gram per 20 gram ya. Setiap 20 gram itu mengandung lemak jenuhnya 2 gram. Mengandung gulanya 2 gram. Mengandung garamnya 15 miligram. Jadi kita harus tahu
dari gizi seimbang itu batasan untuk gula berapa? Ya, untuk gula itu enggak boleh melebihi 4 sendok makan. Untuk garam itu tidak lebih dari satu sendok teh. Kemudian untuk apa? eh, minyak itu tidak lebih dari 5 sendok makan. Kemudian kita juga harus lihat lemak jenuhnya itu berapa gram ya. Karena ini penting karena kita tiap hari satu hari mengkonsumsi kan banyak makanan ya, 3 kali makan, kemudian snack dan sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan maka berlebihan. Awal-awal sih nggak masalah, tapi lama-lama karena berlebihan tubuh kita itu akan terjadi inflamasi ya. Nah, kita lihat lemak jenuh dan lemak trans ya. Nah, eh, lemak jenuh itu sumbernya itu memang alami ya, dari hewani. Ada dari hewani, ada dari nabati. Dari hewani itu dari daging merah, sapi, kambing, babi, ya, dan sebagainya. Kemudian dari nabati juga ada ya, santan, minyak kelapa sawit ya. Eh, Sering sekali orang eh, itu ya, yang masalah santan itu ya. Nah, santan itu memang dia tidak mengandung kolesterol ya, tapi dia mengandung lemak jenuh. Tentunya kalau kita konsumsinya dalam jumlah sedikit dan tubuh kita belum ada sumbatan apapun yang tidak belum ada masalah, itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Tapi kalau kita sudah nilai-nilai lab kita itu sudah menunjukkan raport merah, itu kita udah harus ekstra hati-hati. Nah, ini berdasarkan WHO kurang dari 10%. Sedangkan berdasarkan AHA, Asosiasi Amerika Jantung, nah itu kurang dari 6%. Jadi misalnya kalau kebutuhan kalori kita 2000, nah itu 6% dari 2000, 120 kalori, 1 kalori 9 gram, kemudian konsumsi lemak jenuh kita per hari itu kurang dari 13 gram. Nah, kita lihat yang contoh tadi itu, dia 20 gram ada 2 gram ya. Nah, belum lagi kita konsumsi yang lain. Ya, lama-lama ini akan ditotal-totalin akan banyak sekali ya. Makanya kita harus ekstra memperhatikan ingredients kemudian komposisinya. Nah, lemak trans ini tadi sudah sekilas saya jelaskan. Lemak trans itu dari industri ya. Jadi lemak trans itu dia bukan sesuatu yang alami. Lemak trans ini dia sangat cepat sekali untuk meningkatkan LDL. Dan dia juga menurunkan HDL. HDL itu lemak yang baik ya, kolesterol yang baik itu. Nah, eh, lemak jenuh itu juga eh, menaikkan LDL, walaupun dia prosesnya agak lambat. Kalau paling cepat itu adalah di lemak trans, ya. Kita lihat lagi. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa itu makanan utuh, kemudian makanan proses, kemudian makanan ultra proses. Makanan utuh itu adalah makanan yang semakin alami, ya semakin minim dalam proses masak, ya dalam proses itu paling minim, ya. Kemudian kita lihat contohnya tempe. Makanan proses itu makanan yang ada penambahan, ada tambahan misalnya garam, sedikit minyak atau apa itu juga masih makanan proses ya. Kemudian makanan ultra proses yang memang harus kita batasin atau mungkin harus dihindari kalau sudah memiliki riwayat penyakit tertentu. Kita lihat contohnya tempe, ya, yang proses itu tempe bacem. Kemudian ultra proses, keripik tempe kemasan, ya udah pasti ya. Bayam, ya bayam frozen itu makanan proses. Kemudian makanan ultra proses, mie instan bayam. Nah, kita kesannya ini makanan ada mengandung bayam, sehat loh ya. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak sehat. Kandungan bayamnya berapa dan itu juga sudah tidak ada kandungan gizinya sebenarnya ya. Jadi hanya mie instannya yang kita dapat yaitu karbohidrat rafinasi. Kemudian jagung ya. Makanan proses ya mungkin jagung itu kita olah ya, kita masuk jadi sup ya, sup jagung. Kemudian makanan ultra proses itu sup jagung instan ya. Sekarang banyak ya yang tinggal instan, tinggal pakai air, tinggal tuang, tinggal masak, makan.
ya. Almond ya, susu almond yang kita proses sendiri rumahan itu masih makanan proses. Kemudian ultra proses ya, susu almond kemasan yang sudah ditambahkan emulsifier dan sebagainya. Ya, tambah gula ya, itu juga semua udah makanan ultra proses. Kemudian makanan kita lihat beras ya. Masih makanan utuh ya, terutama beras yang merah ya. Kemudian makanan proses itu nasi uduk. Untuk makanan ultra proses itu yang sudah diolah, misalnya bihun, kuitiau itu udah masuk ke makanan ultra proses. Nah, kita lihat aterosklerosis dan inflamasi ya. Aterosklerosis itu sebagai penyakit inflamasi kronis pada dinding arteri dan merupakan penyebab utama sekitar 50% dari semua kematian di masyarakat barat. Ini karena lipid ya, lemak didorong oleh lemak yang dimulai dengan akumulasi dari LDL yang bertambah terus ya. Seperti dari makanan kita itu mengandung lemak jenuh, lemak trans ya, bertambah terus, bertambah terus. Nah, lama-lama ini proses lipidnya, lemaknya itu bertumpuk ya. Dan partikel lipoprotein residual serta proses inflamasi aktif di area vokal arteri ya, terjadi di pembuluh darah arteri. Nah, ini dianggap sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskular aterosklerotik yang mengakibatkan serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Nah, kita lihat dulu ya. Ini namanya arteri kita. Eh, Arteri koroner itu ya, koroner itu artinya mahkota. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri itu seperti mahkota ya. Kemudian menjulur ke bawah, itulah kita punya arteri, pembuluh darah arteri. Nah, banyak sekali kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kita lihat kalau dari arteri itu kalau kita perbesar itu adalah gambar yang sebelah kanan itu. Nah, kita lihat ya, Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa? Lapisan pembuluh darah yang demikian kecil aja itu lapisannya berlapis-lapis loh. Ya, dari yang paling dalam itu kita lihat endotelium. Kemudian ada tunika intima. Setelah itu kemudian tunika media, tunika eksterna. Itu sampai berlapis-lapis loh. Kenapa? Karena untuk melindungi kita, ya, melindungi kita supaya kita semua itu bisa mencapai satu keseimbangan, yaitu mencapai kesehatan yang maksimal. Nah, kita lihat lagi yang di bawah itu, yang normal itu seperti gitu, plong. Ya, kemudian yang gambar nomor 2 itu adalah plak kolesterol, kemudian yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi sempit, ya. Lalu sebelahnya lagi kita lihat di sana ada gambar yang merah, itu adalah bekuan darah. Jadi plak itu dia bisa kelepas, ya, bisa kelepas, kemudian lukanya itu akan bisa terbentuk namanya trombus dan ini akan menjadi cikal bakal dari stroke iskemik. Nah, orang yang diabetes itu darahnya kan kental sehingga dia gampang beku. Nah, sehingga orang yang diabetes itu memiliki resiko penyakit jantung yang sangat tinggi. Nah, kita lihat penanda inflamasi. Penanda inflamasi itu banyak sekali ya. Ini yang saya ambil hanya beberapa contoh saja ya. Ada HSCRP. Kalau yang umum kita lihat kalau sakit itu sering dicek itu CRP. CRP itu di bawahnya HSCRP karena HSCRP itu dia lebih ke inflamasi walaupun inflamasi seluruh tubuh tapi dia lebih ke penanda ke penyakit kardiovaskuler. Kemudian ada RPPLA2 itu untuk menunjukkan inflamasi vaskuler ya, dia spesifik untuk plak di aterosklerosis. Kemudian ada MPO itu untuk diukur stres oksidatif dan aktivasi neutrofil dalam plak ya, itu spesifik untuk ketidakstabilan plak dan kerusakan endotel. Nah, kita lihat guideline 2021 dari Asosiasi Jantung Amerika itu menekankan mengkonsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian makanan utuh gandum utuh, serelia, kemudian konsumsi itu proteinnya yang dari ikan dan seafood ya, dari legum, polong-polongan dan dari kacang-kacangan, kemudian juga ada dairy ya, kemudian ternak ya, kemudian eh, plant oil itu seperti yang canola oil ya, minyak canola, minyak kacang kedelai ya.
Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Kemudian meminimalkan makanan dan minuman dengan tambahan gula. Ya, itu harus diminimalkan, harus dikurangin ya. Kemudian makanan ultra proses, kemudian daging proses, kemudian makanan dengan tinggi garam, kemudian alkohol, kemudian tropic oils. Tropic oils itu adalah ini apa? Minyak kelapa sawit ya. Kemudian minyak kelapa itu termasuk ke tropic oil. Nah, tapi guidelines yang terbaru ya dari Asosiasi Jantung Amerika itu justru sekarang tidak memasukin lagi ikan, kemudian seafood ya, kemudian dairy itu semua tidak dimasukin lagi. Yang pertama itu apa? Nikmati sayur-sayuran yang utama, buah-buahan, ya, gandum utuh, ya, beans itu polong-polongan, ya, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, lemak tak jenuh dan protein rendah lemak, ya. Jadi tidak disebutkan lagi, ya. Protein rendah lemak itu memang bisa hewani, bisa nabati. Kalau kayak tahu itu kan juga dia tinggi protein tapi rendah lemak, ya. Kemudian yang lainnya mungkin teman-teman nanti bisa baca karena saya mau jelaskan yang ini juga eh, tentang konsumsi ikan dan daging merah. Jadi ini ada penelitian dari 447 penelitian yang kemudian dievaluasi, terutama makanan dengan diet protein yang tinggi yang berasal dari hewani, yaitu dari ikan dan daging merah. Ternyata memiliki efek negatif terhadap level TMAO. Artinya apa? Semakin mengkonsumsi ikan semakin tinggi, maka level dari kadar TMAO itu kan semakin tinggi. TMAO itu apa? Jadi eh, protein hewani itu memiliki senyawa yang kita namakan kolin, karnitin, dan lecitin ya. Dan setelah dikonsumsi, bakteri di usus kita itu akan memecah senyawa tersebut menjadi TMA. Nah, kemudian TMA itu akan diserap di darah, kemudian oleh liver itu akan dikonversi menjadi TMAO. Nah, ternyata dengan tingginya TMAO ini itu berhubungan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung yaitu aterosklerosis, serangan jantung dan stroke. Dan TMAO itu juga pemicu inflamasi dan meningkatkan resiko dari gagal ginjal ya. Kita lihat dari studi itu juga melihat bahwasannya makanan nabati itu sangat efektif untuk memperbaiki level dari TMAO ya. Sedangkan diet dari protein hewani justru menunjukkan efek yang berlawanan ya, artinya menaikkan resiko penyakit jantung. Maka itu guidelines yang terakhir itu tidak dimasukin lagi. Kita lihat ya, ini juga ada penelitian tentang di apa bakteri di mikrobiom di usus ya. Itu menunjukkan bahwa meningkatnya tingginya kadar dari TMAO yang seperti tadi saya sudah jelaskan itu justru meningkatkan kolesterol, kemudian meningkatkan inflamasi dan disfungsi dari endotelial. Endotelial itu Oh, adalah lapisan yang iya. paling dalam itu dari arteri itu. Dan kemudian aktivasi dari platelet. Platelet itu adalah ini pembekuan darah ya. Jadi darah itu cepat beku dan terjadilah trombus ya. Nah, kita lihat inflamasi kronis itu eh, bisa kita turunkan, bisa kita minimalkan dengan berbagai cara. Ya, yang pertama yaitu diet makanan yang akan kita bahas. Kemudian dari puasa, ya sekarang kan banyak yang puasa IF ya. Nah, puasa IF itu bisa membantu menurunkan inflamasi kronis. Kemudian manajemen stres. Manajemen stres itu bisa dengan olah nafas ya, olah nafas. Kemudian biasa kalau olah nafas itu dengan nafas dengan hidung ya, tarik, kemudian ada hitungannya 4, kemudian keluarnya 6, itu ada khusus ya belajar tentang itu. Kemudian bisa juga dengan ya mungkin seperti traumatik
riris ya kayak TRE dan sebagainya ya. Kemudian dengan melakukan aktivitas fisik ya, olahraga yang teratur. Jadi dari rekomendasi dari WHO itu minimal dalam seminggu itu 150 menit dengan intensitas yang sedang, misalnya jalan cepat ya atau sepeda. Nah, seperti itu. Itu minimal. Kemudian tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup itu sekitar 7 sampai 8 jam. Karena kurang tidur ya, itu akan meningkatkan hormon stres kita naik, namanya hormon kortisol. Kalau hormon kortisol kita terus naik, itu akan memicu inflamasi. Kemudian kurangin paparan resiko dari faktor lingkungan ya. Jadi ada resiko yang memang kita susah hindari ya seperti polusi udara ya, karena itu agak susah. Tapi yang paling gampang itu dari yang pemakaian sehari-hari di rumah kita ya, misalnya pemakaian pemutih pakaian ya, apa yang obat nyamuk ya, kemudian parfum ya dan sebagainya, banyak sekali itu termasuk yang alat-alat pembersih kita. Nah, ini kita harus perhatikan bahan-bahannya itu. Nah, kita lihat ya, kita hari ini membahas tentang dari diet makanan. Nah, tentunya saya sering sekali bertemu dengan teman-teman atau mungkin pasien ya. Eh, saya tanya, gimana kolesterolnya? Bagus, bagus. Sejak saya konsumsi obat LDL saya rendah kok, bagus kok katanya gitu, nggak masalah, nggak masalah. Saya konsumsi atorvastatin, simvastatin dan sebagainya ya. Pokoknya jadi statin itu yang menurunkan LDL ya. Tapi apakah obat itu adalah solusi yang utama? Tidak ya. Bagi saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri dan dari berbagai penelitian yang saya pelajarin ya. eh, Memang statin itu menurunkan resiko penyakit jantung itu sekitar 30%. Tapi kita lihat mereka yang mengkonsumsi statin jangka panjang itu juga akhirnya juga serangan jantung, juga terjadinya apa? Plak, aterosklerosis ya. Kenapa? Ya karena obat itu dia sesuatu yang tidak alami. Tidak alami itu artinya dia itu akan ditolak juga oleh tubuh kita. Tapi dia memang responnya cepat, ya. Kalau kita sakit kepala, kita makan obat cepat ya sembuhnya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya di kita sakit kepala itu apakah terjadi inflamasi kronis, ya, yang kita tidak sadari. Karena inflamasi kronis itu kadang-kadang gejalanya tidak kita ketahui seperti itu, ya. Eh, Misalnya kadang-kadang eh, seseorang itu dia sering terasa lelah ya, lalu walaupun udah istirahat tapi terus merasa lelah, badannya sering pegal-pegal. Nah, itu mungkin bisa karena gejala dari inflamasi kronis itu juga. Nah, demikian juga obat ini dia hanya fokusnya ke satu tujuan. Dia menurunkan LDL ya LDL, tapi yang lain tuh tak mau tahu ya. Yang penting LDL-nya turun. Efek ke lain nggak tahu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan juga efeknya itu kemana gitu. Nah, kalau makanan yang utuh nabati itu dia alami, pelan, pelan, tapi dia memperbaiki sumber akar dari masalahnya. Tapi di sini saya bukan meminta teman-teman itu menghentikan obat ya, tidak ya. Jadi sebenarnya kita itu harus rajin mempelajari tubuh kita. Jadi misalnya kita konsumsi obat statin. Ya, kita harus mulai konsumsi makanan utuh nabati. Kemudian kita pelan-pelan ya bisa konsultasi dengan ahli gizi atau dengan dokter, pelan-pelan obat itu kita turunkan ya, kita kurangin, kita konsumsi nabati dan kita bisa lihat ya tubuh kita itu akan beda ya dengan mengkonsumsi obat ya, terasa beda sekali. Selain itu, obat itu ya misalnya obat statin ini, dia itu akan memblokir ya salah satu enzim yang membentuk kolesterol tentunya, sehingga kita makan lemak jenuh, lemak trans itu tidak menjadi LDL gitu loh. LDL kita kelihatan angkanya itu rendah gitu loh. Tapi obat statin itu dia selain memblokir pembentuk enzim namanya apa? HMG-CoA redutase kalau nggak salah enzimnya itu. Nah, dia juga memblokir salah satu enzim yang namanya CoQ10. Nah, CoQ10 ini adalah
sumber energi dari sel-sel di tubuh kita. Maka itu orang yang mengkonsumsi obat statin dalam jangka yang panjang, waktu yang panjang itu dia akan merasakan pegal-pegal di badannya. Ya, itu karena sel di tubuhnya itu tidak mendapat energi yang cukup karena kurangnya enzim CoQ10. Jadi CoQ10 ini seperti generatornya dari mitokondria di sel tubuh kita. Ya. Kemudian kalau saya sarankan ya kita harus pelan-pelan ya. Jadi kombinasi makanan dan obat pelan-pelan baru kita bisa lepas. Tidak bisa langsung, oh saya tidak mau konsumsi obat. Saya mau langsung makanan utuh nabati. Jangan ya, nanti resikonya tinggi. Nah, kita lihat makanan nabati utuh, ya, itu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang utuh, kacang-kacangan, ya, nuts, ya, itu seperti kacang almond, ya, kacang Brazil nut, kemudian kacang apa banyak ya, macadamia itu semua termasuk kacang-kacangan nuts ya. Itu biasa tinggi lemak ya. Polong-polongan legume ya, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau itu masuk ke polong-polongan. Kemudian rempah-rempah ini juga sangat direkomendasikan ya, seperti menambahkan rempah-rempah pada makanan kita. Misalnya kunyit ya, itu kan mengandung kurkumin ya. Kemudian jahe ya, kemudian jinten hitam itu sangat bagus sekali untuk peradangan ya, dan lain-lain. Dan juga ada seperti oregano, kemudian rosemary. Nah, itu semua bagus ya. Itu bisa ditambahkan ke makanan kita. Kita lihat gambar ini, inflamasi itu bagaikan api. Api di tubuh kita. Kalau kita tidak sadar, tidak menghentikan atau memadamkan api itu, maka inflamasi itu akan semakin besar, api di tubuh kita itu akan semakin besar dan akhirnya terjadilah penyakit kronis ya, dan tiba-tiba orang itu akan eh, penyakit kronis dan kemudian mendadak meninggal. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita lihat nabati itu sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya itu bagaikan air yang disemprotkan, menyiram ya, menyiram inflamasi di tubuh kita itu. Walaupun dia pelan tapi dia pasti ya. Kita lihat. Nah, pahlawan antiinflamasi itu yang berasal dari nabati itu banyak sekali ya, antioksidan, karotenoid, flavonoid, ya, resveratrol dan lain-lain. Kemudian polifenol. Polifenol ini juga banyak terdapat pada teh ya, EGCG ya, kalau nggak salah itu senyawanya. Kemudian asam lemak omega 3 itu kalau yang nabati alga ya, kemudian chia seed, flaxseed ya, itu. Kemudian sulforaphane itu adalah senyawa yang terdapat pada sayuran cruciferous, misalnya pada brokoli, pada kembang kol, pada kubis ya, pada kale, pada arugula dan lain-lain ya. Kemudian serat larut ya. Serat larut itu terdapat pada oats ya, pada barley, jali-jali juga ya, banyak pada nuts juga ada ya. Kalau sayur-sayuran itu namanya serat tidak larut. Stenol dan stanol ya. Kita lihat dari penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, singkat 8 minggu terhadap eh, wanita kanker payudara udah stadium keempat ya, hanya 8 minggu ya. Di sana diukur inflamasinya yaitu IL-I beta ya, IL-6, interleukin 6 dan lain-lain ya. Ini banyak sekali yang dicek ya, yang berhubungan dengan kanker payudara. Nah, ternyata intervensi diet ya terhadap biomarker yang diuji itu, yang dicoba itu banyak sekali, itu menunjukkan progresi kemajuan pada kanker payudara metastatik, yaitu penyebarannya ya. Ternyata diet makanan nabati utuh ini dikaitkan dengan penurunan marker, penurunan tanda inflamasi dan tumor, dan menunjukkan potensi untuk mengurangi peradangan dan memperlambat perkembangan penyakit. Jadi kita bisa lihat hanya 8 minggu aja itu sudah memiliki efek yang demikian luar biasa. Ini juga penelitian dari serat ya, serat pada, jadi serat itu ada serat yang larut dan tidak larut. Nah, serat yang larut itu seperti yang terdapat pada eh, apa barley, pada oats ya, itu dia bisa membantu untuk eh, meningkatkan kesehatan jantung ya. Kita bisa lihat kalau
eh, serat tidak yang larut itu, yang tidak larut itu dari sayur-sayuran dia membantu pencernaan. Jadi ini juga bisa menurunkan inflamasi ya. Kita lihat lagi ini adalah penelitian kohort ya. Kohort itu adalah pasiennya itu ditelusuri, diikutin. Jadi ini ada pasien 19.843 pasien itu diikuti loh pola makannya dari 1,5 tahun sampai 10 tahun. Dan ternyata eh, konsumsi asupan serat itu mengurangi resiko kematian karena penyakit jantung dan insiden penyakit jantung. Jadi hasil gabungan dari meta-analisis menunjukkan adanya hubungan terbalik antara asupan serat makanan dan kematian akibat segala penyebab kematian kardiovaskular serta penyakit kardiovaskular. Jadi semakin eh, tingginya konsumsi asupan serat itu akan menurunkan kematian akibat penyakit jantung. Nah, kita lihat lagi, ini ada penelitian dari polifenol ya, di mana konsumsi polifenol yang tinggi itu membantu mencegah penyakit jantung. Ya, karena polifenol itu bisa mencegah ya kerusakan di endotelial, kemudian juga bisa membuat pembuluh darah arteri kita itu relaksasi ya, rileks membesar, rileks ya, sehingga itu produksi dari nitrik oksida itu meningkat ya. Kita lihat ini penelitian pada senyawa yang terdapat eh, pada sayur-sayuran dan buah-buahan, yaitu resveratrol itu pada buah-buahan yang terutama berwarna biru dan ungu, semua EGCG itu pada teh hijau, quercetin itu juga banyak terdapat pada sayur-sayuran, pada brokoli dan buah-buahan juga ada ya. Kita lihat selain itu juga bisa untuk mencegah stroke, hipertensi, tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan penyakit jantung iskemik. Nah, kita lihat lagi ini adalah penelitian terhadap sayuran yang jenis cruciferous. Ya, karena sayuran cruciferous yang seperti yang sudah saya jelaskan yaitu brokoli, kembang kol, kubis ya, kemudian kale, arugula ya, itu memiliki senyawa yang namanya sulforafen. Jadi eh, metabolisme dari sulforafen itu akan menghasilkan SFN glutathione, SFN cysteine, dan SFN acetylcysteine. Itu adalah eh, antiinflamasi karena dia memblokir jalur kunci dari peradangan itu sendiri. Nah, jadi dari penelitian banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa makanan sayuran dari cruciferous ini akan secara keseluruhan itu memiliki efek terhadap antiinflamasi. Dan penelitian ini juga SMN makanan sulforafen ini sering dilakukan penelitian terhadap hewan percobaan, juga biasa dilakukan ke manusia, juga biasa dilakukan di vitro ya, penelitian di luar tubuh. Kita lihat ya, untuk mengoptimalkan kandungan gizi dengan pengolahan yang tepat. Nah, sayur-sayuran ya, cara pengolahan yang paling bagus itu adalah raw, kemudian di blancir. Blancir itu direbus, kemudian direndam ke air dingin biasanya, namanya blancir ya. Kemudian dikukus, yang paling minimal-minimal itu adalah ditumis ya, ditumis ya. Tapi kalau yang biasa untuk penyakit yang cancer, mereka biasa tumisnya dengan air, atau mungkin ada yang tumisnya juga dengan asam ya. Misalnya dengan tumisnya dengan penambahan lemon dan sebagainya. Karena dengan penambahan lemon itu dia bisa mencegah terjadinya glikasi. Nah, itu nanti penjelasnya panjang. Kemudian ini ada buah ya. Buah kita paling bagus itu adalah pengolahannya itu mentah. Jadi makan makan langsung ya. Jadi buah itu kalau untuk di smoothies atau di jus itu sebaiknya dibatasi. Apalagi misalnya mangga ya, itu manis sekali kalau kita langsung minum smoothiesnya itu akan menaikkan gula darah walaupun dia mengandung kandungan serat dan walaupun dia masih termasuk alami, tidak tambah gula, tapi pada dasarnya memang memiliki indeks glikemik yang sudah tinggi. Jadi pada saat masuk ke tubuh kita itu akan menaikkan lonjakan gula darah. Ya, ini sebaiknya dibatasi. Kadang-kadang masih oke lah. Kemudian polong-polongan.
Polong-polongan itu medium, misalnya kacang merah, kacang hijau, ya itu harus dimasak mateng. Kemudian kacang-kacangan nuts ya, itu cara pengolahannya mentah. Kacang-kacangan nuts itu misalnya kacang Brasil, ya kacang almond, kacang hazelnut, kemudian kacang mete, ya itu biasa umumnya tinggi lemak. Nah itu biasa itu sedikit aja. Ya biasa kalau kita makan salad ya itu sebagai topping aja. Atau kita makan mungkin oats ya itu bisa jadi topping satu genggam aja udah cukup satu hari. Kemudian rempah-rempah itu bisa kita eh, gabungkan dengan misalnya pembuatan smoothies, sayuran kita bisa tambahkan jahe atau mungkin bisa tambahkan kencur. Kemudian waktu masak kita juga bisa menambahkan rempah-rempah ya. Kita lihat ini adalah pengolahan sayur-sayuran ya. Yang piring-piring gambar ini adalah makanan-makanan saya ya. Kita lihat isi piringku berdasarkan Kemenkes itu lihat kalau dalam satu piring ya setengahnya itu adalah sayur-sayuran 2/3, buah-buahan sepertiga. Kemudian untuk lauk pauk itu sepertiga juga, kemudian makanan pokok itu 2/3 ini berdasarkan Menkes. Jadi sebenarnya sayur-sayuran itu memang sangat esensial sekali ya, sangat esensial sekali. Jadi kandungan senyawanya itu sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat kita bisa ngolah ya sayur-sayur mentah itu misalnya menjadi apa lumpia, tapi lumpianya versi sehat ya. Itu kita bisa kasih mayonnaise yang kita buat sendiri ya, yang versi sehat ya. Kemudian kita bisa gulung ya. Ini juga yang gambar satu itu dari kulit lumpia Vietnam ya, itu semuanya raw ya mentah. Kemudian yang nomor dua itu semua juga raw ya mentah ya. Kemudian kita lihat yang tiga itu bungkusnya itu dari kacang lentil dibuat gulungannya itu dari kacang lentir ya. Lemaknya itu biasa saya pakai alpukat ya. Jadi kita nggak harus konsumsi minyak karena alpukat itu juga sumber lemak. Nah kita lihat ini juga sejenis eh, apa lumpia dengan kulit yang berbeda. Jadi walaupun ini masih bukan semuanya utuh ya kulitnya, tapi nggak apa-apa, itu sedikit sekali ya. Yang penting sayurnya banyak sekali dan itu ada yang diblensir, kemudian ada yang eh, mentah. Nah kita lihat lagi untuk kombinasi polong-polongan, serelia, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, ini yang foto nomor satu itu saya gabungkan. Biasa ketan hitam itu saya gabungkan dengan kacang hijau. Ya, itu bisa menjadi breakfast buat saya. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan LDL-nya tinggi, ya mungkin santan boleh kurangin atau tanpa santan. Ya, kalau tidak masalah boleh tambahkan santan. Kemudian yang kedua itu adalah kacang hijau dengan kacang Arab ya. Kemudian yang ketiga itu juga contoh makanan saya itu juga variasi dari kacang polong-polongan kemudian dengan biji-bijian juga ya. Kemudian yang nomor empat itu juga barley ya, jali-jali dengan kacang hijau saya kombinasikan tambahkan Chinese dates ya. Kemudian di atasnya baru saya taburin itu walnut ya. Biasa saya tambahkan sedikit buah sumber vitamin C sehingga penyerapan zat besinya itu lebih maksimal ya. Maka teman-teman bisa lihat kenapa saya ada jeruk, ada jambu ya. Nah, itu adalah untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi dari kacang-kacangan yang saya konsumsi. Kemudian kita lihat untuk step untuk memulai makanan yang langsung ke makanan nabati yang utuh itu memang mungkin satu PR ya, tidak gampang ya. Tapi kita bisa lakukan dengan step per step ya, satu langkah demi satu langkah. Misalnya kita makanan kita ada satu yang mungkin rasanya cocok dengan lidah kita, yang lainnya kita mungkin bisa akalin dengan yang dikukus atau mungkin kita bisa tambahkan sambal atau mungkin sayur-sayuran yang lain direbus ya. Kemudian yang tumis satu macam. Itu juga bisa dibuat sebagai kombinasi supaya kita itu bisa beradaptasi menyesuaikan diri. Ya, ini penting sekali karena memakan yang sehat itu tidak gampang ya, karena orang itu apalagi kalau belum sakit ya. Biasa orang itu memulai makan sehat itu kalau dia sudah kapok ya. Bahkan ada yang sakit pun mau memulai yang makan sehat itu tidak mudah
ya istilahnya seperti pindah agama ya. Tapi saya sendiri memang ada mindsetnya itu memang tubuh kita itu harus makan sehat ya, karena ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, karena memasukin sesuatu ke mulut saya itu saya bisa kontrol. Banyak hal yang tidak bisa saya kontrol, misalnya polusi udara ya, polusi air itu saya nggak bisa kontrol ya, sehingga menurut saya makanan itu paling gampang ya, makanan itu paling gampang sehingga, dan saya juga sudah merasakan banyak manfaat yang luar biasa sekali dari makanan-makanan yang utuh ini ya. Kemudian kita lihat lagi, ya ini tipsnya yang seperti tadi saya sampaikan. Sebelah gambar yang paling pertama itu kita lihat tempe ya. Nah, tempe ini masak sambal ya. Tempe yang itu biasa kalau kita masak tempe balado, tempenya kan kita goreng dulu ya. Lebih enak ya, digoreng dulu ya. Tapi kita jangan goreng. Jadi kita potong-potong mentah aja, kita masak-masak-masak sambalnya seperti biasa ya. Kemudian kita tempenya mentah. Kemudian tahu ya, tahu masak balado. Ya itu juga tahunya pakai mentah aja. Jadi jangan digoreng dulu. Nah, demikian kan kita sudah mulai beradaptasi, menyesuaikan diri, makan mulai dari yang sehat seperti itu ya. Jadi kita harus memulai ya, harus memulai. Karena transisi perubahan ke diet sehat itu bertahap, itu dari kurangi makanan yang digoreng ya, menambahkan banyak sayuran yang mentah, blensir, atau yang paling tidak ya ditumis aja dengan minyak yang sedikit ya. Nah, misalnya teman-teman suka makan nasi goreng, ya coba nasi gorengnya sedikit, sayurnya banyak ya. Seperti tengah itu, saya juga kadang-kadang pingin makan nasi goreng ya. Jadi tengah itu ada nasi goreng, tapi dikit. Kenapa? Karena saya makan sayuran itu udah kenyang, jadi sehingga saya makan karbo nasi itu sedikit gitu. Nah, itu atasnya semua sayur ya. Jadi nasinya sedikit. Nah, ini bekal saya kerja itu, saya juga makannya seperti itu ya. Eh, nah, tahu itu juga agak digoreng ya. Kemudian ada sayur tumis sedikit, kemudian ada yang mentah seperti itu. Nah, ini eh, cara adaptasi, transisi. Nah, kita lihat lagi, saya ingin sampaikan sedikit yang tentang HSCRP tadi. Tadi saya sudah jelaskan HSCRP itu eh, untuk mengukur inflamasi di inflamasi yang berhubungan dengan eh, kardiovaskular, penyakit jantung itu sendiri. Ini adalah papa saya ya, papa saya. Jadi papa saya itu biasa kalau tiap tahun cek ya, tiap tahun cek itu LDL-nya bagus ya, di bawah 100 lah. Trigliseridnya bagus, di bawah 150 ya. Total kolesterolnya di bawah 200, bagus ya. Bagus, kelihatannya bagus. Lalu dia punya HDL juga masih di atas normal ya. Kemudian yang bagus, papa saya tiap kali bangga ya, hasilnya bagus gitu ya. Tapi saya eh, kepikir ya, papa saya ini harus saya cek yang lain ya, jangan cek yang biasa-biasa ya. Akhirnya saya pergi cek HCRP, inflamasi di pembuluh darah, karena papa saya itu perokok. Nah, waktu itu papa saya umur 71 tahun ya. Sekarang papa saya udah 74 ya. Nah, waktu itu saya cek, ternyata HCRP papa saya tinggi sekali, 17,8. Waduh, itu kalau kita lihat standarnya itu dari American Heart Association itu di 2003 itu standarnya itu resiko rendah itu harus kurang dari 1 mg/L. Kemudian resiko yang sedang itu 1 sampai 3 mg/L. Kemudian resiko tinggi itu di atas 3 mg. Itu udah resiko tinggi loh. Bagaimana kalau 17,8? Waduh, saya juga khawatir ya, karena papa saya perokok ya, usia sudah lanjut, udah 71 tahun. Akhirnya saya kasih tahu papa saya, papa harus tambah smoothie sayuran, saya bilang gitu. Ya, harus tambah smoothie sayuran. Papa tidak mau ke dokter, tapi harus tambah smoothie sayuran. Akhirnya saya tiap hari buatin itu smoothie sayuran. Ya, sayuran hijau itu saya tanam sendiri banyakan, dari pakai pot-pot aja gitu. Ya, satu tiap hari itu saya kasih sekitar 500 ml ya. 500 ml itu smoothie sayuran. Kemudian ada juga kalau yang cold press juice itu yang sayur-sayuran itu sih dari dulu memang ada kasih minum gitu ya. Itu juga saya tambah lagi
cold press juice-nya juga saya tambah lagi, sehari dia 500 ml ya. Ternyata setelah 1 bulan konsumsi continue ya, tiap hari itu saya buatnya. Akhirnya saya bawa papa saya cek lagi. Eh, HCRP-nya itu turun jadi 8,7. Wah, luar biasa sekali sayuran ini. Ya kan? Turunnya itu sampai setengah, setengah. Akhirnya bulan kedua saya pergi cek lagi. Ternyata turun menjadi 4,3. Sudah mendekati ke 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi smoothie sayuran itu memang luar biasa sekali ya, karena saya sendiri adalah praktisi ya. Saya bukan hanya teori baca penelitian, tapi saya juga praktisi. Dan saya sudah lakukan ini semua ke orang tua saya, ke papa saya juga ya. Kita lihat nih aneka sayuran yang biasa saya pakai untuk smoothies ya. Ini sayuran-sayuran yang saya tanam sendiri, gampang pakai pot semua. Ada gedi, ya daun gedi, ada sambung nyawa, kemudian ada apa? Bayam, bayam brasir, ada bayam apa itu? King ya. Kemudian ada ini lagi apa itu? eh itu banyak lah. Ada ginseng ya. Kemudian ada banyak di sayuran saya yang saya tanam itu. Ada kenikir juga ya, ada kenikir juga. Kemudian banyak ada Yang umbi juga. masuk ke level 4 Kemudian saya level juga yang ke level suka 5. menanam ini eh, sayur-sayuran yang lain itu ya. Yang ini yang gampang semua. Jadi walaupun kita punya pot kecil ya, itu kita bisa tanam ya, seperti itu. Ini sayuran-sayuran yang sering saya apa buat smoothies kasih papa saya. Ada belimbing wulu juga ya, banyak ya. Kadang-kadang saya tanam apa lagi banyak sekali. Nah, ini kira-kira ya, biasa saya nggak hitung, tapi karena ingin share ke teman-teman ya, saya kira-kira takarannya seperti ini. Jadi saya 200 gram sayuran hijau yang variasi, kemudian saya tambahkan nenas ya, supaya nggak terlalu bau ya. Nenas itu kan juga yang tengah itu jangan dibuang karena dia ada kandungan bromelain ya. Itu bagus sekali untuk pencernaan ya. Kemudian 50 gram berries ya. Berries ini bisa dari strawberry, bisa dari blueberries ya. Biasa saya beli yang frozen. Kemudian 1 sendok makan flaxseed yang sudah saya rendam. Biasa flaxseed itu saya rendam dulu ya. Kemudian untuk mengurangi asam fitat ya, saya rendam dulu, kemudian saya taruh di kulkas itu tinggal pakai sendok. Dia sih bisa tahan 3 hari. Kalau mau lebih lama di freezer. Sebelum dibuat itu mungkin di suhu ruangan dia akan ini akan mencair. Kemudian kita bisa pakai. Kemudian air pelasan lemon atau jeruk nipis atau soundcake juga bisa ya. Itu saya selalu pakai karena dia mengandung vitamin C, dan vitamin C itu bisa membantu mencegah oksidasi kerusakan ya. Kemudian 1 genggam kacang walnut dan almond ya, karena yang lain kayak Brazil nut, yang kacang itu lebih mahal ya. Macadamia itu saya nggak pakai, saya cukup pakai kacang mete, kadang kacang walnut, almond ini saya rendam rendam sekalian juga, dan itu bisa pakai sampai seminggu taruh di freezer ya. Kemudian jahe merah saya tambahkan juga. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan biji bunga matahari, biji pumpkin, atau bumbu amla, bumbu maka, dan sebagainya itu boleh ya. Kita lihat lagi, nah ini adalah smoothie sayuran ya. Kemudian saya juga biasa memberikan apa cold press juice ya. Ini dari ada beet, banyak sayur-sayuran sih. Ada beet, ada wortel, ada kencur ya. Nah, untung papa saya masih bisa minum ini. Nah, Nah, untuk suplementasi yang saya berikan kepada papa saya, itu saya berikan vitamin C, itu saya berikan nggak terlalu tinggi juga ya, 500 miligram, karena vitamin C itu sebenarnya bisa dapat dari buah-buahan ya. Buah-buahan banyak sekali, terutama di guava ya, jambu merah, itu tinggi sekali ya. Sebenarnya kebutuhan sehari kita tidak terlalu tinggi, 75 sama 90 aja, tapi saya belikan 500 karena sebenarnya itu udah nggak terlalu tinggi ya, karena untuk membantu inflamasi itu untuk kebutuhan harian dari buah aja itu tidak cukup ya. Kemudian vitamin D juga saya berikan karena vitamin D itu juga bisa membantu menurunkan inflamasi. Ini sangat penting sekali vitamin D itu. Jadi cuma untuk harus berikan berapa?
vitamin C itu teman-teman sebaiknya harus dicek dulu ya. Jadi kayak papa saya dulu dia masih di bawah di bawah 30 atau di bawah 30 ya. Saya tiap tahun itu selalu cek vitamin D. Dan sekarang vitamin D-nya udah bagus 60 ke atas ya. Kemudian vitamin K2 ini sangat penting sekali. Namanya menaquinone. Vitamin K2 itu dia ini namanya MK7 ya. Ada yang satu lagi MK4. Jadi MK7 ini dia tinggi dari makanan itu hanya di natto. Natto itu tinggi sekali, tapi kan kita susah ya mendapatkan sumber vitamin K2 dari natto karena kan bukan makanan kita juga ya. Nah, akhirnya saya harus pakai suplementasi. Saya berikan untuk vitamin K2 ke papa saya itu karena dari vitamin D itu kan biasa ada plus K2 ya. Nah, saya berikan lagi ekstra 200 miligram. Kemudian saya ada kasih natokinase juga ya. Kemudian eh, vitamin K2 vitamin K2 ini cuma harus perhatikan ya kalau teman-teman yang ada riwayat penyakit jantung dan ada mengkonsumsi warfarin ya, itu tidak boleh sembarang konsumsi juga karena itu dia berlawanan dengan penggunaan warfarin. Jadi ini harus konsultasi juga ke dokter ya. Kemudian vitamin B12 ini sangat penting. Dalam Zoom yang sebelumnya itu saya pernah jelaskan tentang vitamin B12 ini di mana kurangnya vitamin B12 itu bisa meningkatkan homosistein dan bisa juga menyebabkan penyakit jantung. Dan untuk eh, orang tua, sebenarnya bukan orang tua, di usia 45 tahun ke atas itu seharusnya udah mulai konsumsi vitamin B12 ya. Karena kalau dari makanannya itu aja kurang. Ya, biasa saya pakainya yang metilkobalamin ya, yang bisa siap dipakai oleh tubuh. Kemudian omega 3 yang alga ya, yang vegan, saya beli yang omega 3 alga. Kemudian nah CoQ10 10. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang ada konsumsi obat statin. CoQ10 ini sangat harus ya konsultasi dulu ya karena saya bukan dokter juga, tapi saya baca banyak penelitian dan saya sudah berikan kepada papa saya juga. Eh, Sebaiknya mengkonsumsi CoQ10 10 ini ya. Kalau saya biasa berikan ke papa saya dosisnya sehari 200 ya. Eh, Rekomendasi sih itu sampai 300 lebih itu masih masih oke ya. Kemudian magnesium glycinat. Itu saya berikan ke papa saya itu sehari 400 miligram ya, dari suplemen juga. Dan ini jenis ini bagus karena dia jenis glisinat itu untuk merilekskan syaraf ya. Jadi apalagi kalau misalnya susah susah tidur, nah ini sangat efektif untuk membantu ya. Magnesium ini sangat penting ya kalau kita konsumsi konsumsi vitamin D tapi kita tidak kurang magnesium, maka vitamin D, kalsium itu juga dia juga bisa menjadi plak gitu loh. Apalagi kalsium yang tinggi itu ya. Kalau kalau konsumsi sembarang konsumsi kalsium yang tinggi itu juga juga bisa menjadi plak gitu loh. Eh, nah di sini juga vitamin K2 ini sangat berperan untuk kalsium yang berlebihan karena vitamin K2 itu dia bisa mengarahkan kalsium itu tidak bertumpuk di pembuluh darah, tapi dia bisa dialokasikan ke tulang. Nah, sehingga ini vitamin K2 itu juga sangat direkomendasi untuk mereka yang osteoporosis gitu. Nah, probiotik juga saya berikan kepada papa saya itu. Kemudian ini juga boleh menjadi pertimbangan kalau misalnya susah eh, apa konsumsi flaxseed yang diolah sendiri di apa seperti yang tadi saya sampaikan itu juga bisa dari suplemen flaxseed ada dia sosialnya yang vegan ya. Kemudian astaxanthin ini juga saya selang-seling berikan kepada papa saya dengan vitamin C. Astaxanthin ini dia antioksidannya lebih tinggi 40 sampai 50 kali daripada vitamin C. Astaxanthin ini dia sebenarnya dari alga ya. Jadi bisa beli suplemennya boleh astaxanthin ini saya kasih konsumsi yang 10 miligram ya. Jadi suplementasi ini tentunya adalah pengalaman saya yang saya berikan kepada papa saya. Jadi teman-teman mungkin harus konsultasi juga pada ahli gizinya atau ke dokter yang bersangkutan. Nah, eh, ini adalah pernyataan dari Dr. Colin Campbell ya. Tidak pernah telat untuk memulai makan yang baik, yang bagus ya. Diet yang baik
itu bisa mengembalikan semua kondisi ya, kembali seperti baik ya, kembali mengembalikan semua kondisi yang tidak menjadi baik kembali ya, istilahnya begitu ya. Singkat kata, ubahlah cara kamu makan dan kamu akan mentransformasi kesehatanmu itu ke arah yang lebih baik ya. Teman-teman, ini ada ini dari saya sendiri ya. Kita yang mungkin yang di sini yang hadir yang udah vegan ya, udah vegan atau sudah vegetarian, kita tiap hari harus perhatikan, kita fokusnya pada kualitas makanan kita, bukan pada sekedar nabati ya. Coca-Cola juga nabati loh ya. Ya kan, Sprite juga nabati loh. Keripik juga nabati, keripik tempe kan juga nabati ya kan. Tapi itu apakah makanan berkualitas nggak? Ya, bukan ya. Jadi kita harus sayang tubuh kita. Tubuh kita itu kewalahan ya. Kalau kita memberikan makanan yang lemak tinggi, kemudian yang gula tinggi, tubuh kita itu kewalahan untuk mencapai keseimbangan ya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang sangat sempurna, tapi kita sendiri harus menjaga. Jadi kesehatan itu adalah harta nomor satu. Karena bagi saya ya, ya kesehatan itu adalah harta nomor satu. Karena dengan sehat kita bisa kerja, kita bisa mencari uang, kita bisa hidup lebih baik. Dan dengan banyak uang pun kalau kita tidak sehat, untuk apa ya? Jadi sehat itu adalah harta nomor satu. Ini adalah mama saya ya. Mama saya 2 tahun yang lalu saya sharing aja ya, promosi sedikit. Ini mama saya waktu tahun 2023, umur 73 tahun, saya bawa naik ke Gunung Bismo. Nah, ini mama saya. Nah, umur 73. Nah, nah, ini akhirnya naik juga ya ke Gunung Bismo, nginep di atas gunung ya. Ini umur 73 tahun, ini tahun 2023 ya. Dulu mama saya bilang, kamu makan sehat kayak gitu, mana ada yang mau makan ya. Ya, eh kan makan kayak gitu, mana ada yang mau makan katanya. Orang sekarang semuanya mau makan yang enak di lidah. Tapi mama saya melihat banyak perubahan. Dulu, loh, dulu kamu sering capek. Kalau naik mobil berapa jam aja udah capek. Tapi sekarang fit ya, segar ya. Akhirnya mama saya juga banyak belajar makan sehat dari saya. Ya, mama mama saya dulu trigliseridnya itu tinggi sekali. Enggak sembarang konsumsi pun trigliseridnya sampai 257. Itu pengecekan udah tahun berapa ya. Akhirnya sekarang mama saya punya trigliserid itu di bawah 150 ya. Ini semua kontrol dari makanan ya. Lihatlah teman-teman, makanan itu demikian penting ya buat tubuh kita ya. Nah, ini dari Hippocrates ya, Father of Medicine ya. Jadikanlah makanan adalah obat ya. Obat itu adalah makanan gitu. Jadi jangan menjadikan eh, apa obat itu jadi makanan kita sehari-hari, tapi jadikan makanan itu jadi obat gitu loh. Karena makanan kita itu bisa membantu kita menyembuhkan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin terlalu panjang juga ya. Terima kasih juga atas waktunya dari teman-teman. Ya, sekian. Wah, terima kasih Bu Rita luar biasa ya. Tadi Bu Rita menyampaikan karena Bu Rita bukan cuma punya ilmunya tapi mempraktekkan nih yang nggak semua seperti itu ya luar biasa ya tadi. Jadi saya bertanya-tanya Ibu Rita itu ahli gizi atau chef ya. Luar biasa tadi makanannya ya. Contohnya platingnya bagus-bagus, menarik ya. Jadi
menggugah selera kita untuk mengikuti gaya hidup pola makan nya seperti Ibu Rita tadi banyak contoh-contohnya ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi Q&A karena waktu terbatas. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat atau nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung ya. Mungkin nanti dijawab dengan singkat aja ya Bu Rita karena Ya, waktu ini sudah banyak oh ya, pertanyaan yang oke. masuk. Bu Rita, kalau menggoreng tidak sehat, minyak goreng apa? Kalau menggoreng tidak sehat, minyak goreng apa yang lebih aman? Ya sebenarnya sih kalau dilihat dari riwayat penyakit ya, kalau misalnya memang kolesterolnya nggak tinggi, ya masih aman, itu sebenarnya lebih stabil terhadap panas itu sih minyak kelapa sebenarnya, ya. Hmm. Tapi kalau udah kolesterolnya tinggi, itu sebenarnya dihindari, ya. Sumber lemak itu nggak harus dari minyak ya, banyak sekali sumber lemak yang lain gitu, Ya, Pak Denny menjawab ya. ya. Pertanyaan lagi dari kita hebat, diet apakah yang perlu dilakukan jika menderita jantung bocor pada mitral valve pada usia 60 tahun? Pasien tidak pernah merokok, menjalankan gaya hidup sehat sehari-hari. Itu harus khusus ya kalau untuk apa asuhan gizi untuk diet tertentu penyakit tertentu itu memang harus ke individual gitu. Karena kan harus lihat dari riwayat-riwayat yang lain, hasil-hasil yang lain. Jadi nggak bisa melalui jub ini. Mungkin memang harus apa konsultasi juga ke ahli gizi seperti itu. Hmm. Baik, pertanyaan dari Pak Denny lagi, Bu, makan buah harusnya jam berapa sebelum atau sesudah makan? Nah, ini juga Nah, mungkin pertanyaan banyak orang ya. Sebenarnya ya. makan buah itu sebelum atau sesudah makan dan baiknya jam berapa? Nah, sebenarnya nggak lihat jam ya, tapi saya tidak sarankan pagi-pagi itu makan buah, karena pagi-pagi itu kalau biasa gula darah kita itu tinggi, ya, sampai jam 8 itu. Eh, jadi lebih baik makan buah itu dijadikan di jam snack kita, misalnya jam 10 gitu. Ya, jam 10 atau kita kayak seperti yang tadi saya konsumsi itu kan makanannya sedikit ya. Jadi saya konsumsi buah sedikit nggak masalah. Karena itu hanya untuk membantu penyerapan dari zat besi seperti itu. Karena Hmm, kalau kita makan itu sebaiknya jangan terlalu kenyang, 70% sampai 80% aja. Kalau kita udah makan nasi gitu banyak ya udah kenyang, lalu kita tambahkan buah lagi, itu mungkin di atas 100% dan kita akan kekenyangan dan itu pasti terjadi lonjakan gula darah. Ya. ya, oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini yang tadi melihat foto polong-polongan setiap makan ada buah-buahan, apakah boleh langsung makan bersamaan atau harus dijeda antara bubur kacang hijau atau ketan hitam dengan buah? Iya, seperti tadi saya sudah sampaikan ya, saya konsumsinya kan itu kan tidak banyak dan saya selalu mengukur kenyangnya itu sampai 70%, 80% seperti itu. Jadi kalau kita habis makan kacang-kacangan, kita tambahkan makanan buah-buahan yang tinggi vitamin C, itu akan penyerapan zat besi itu bagus sekali, ya akan maksimal. Oke. Lalu untuk flexit rendam 8 jam lalu dibilas ya dan diberi air lagi disimpan di kulkas atau bagaimana? Ini mungkin Betul, jadi pertanyaan. flash itu biasa saya malam itu saya rendam, kemudian besok paginya saya buang airnya, kemudian saya bilas beberapa kali, ya mungkin 2 kali, kemudian saya simpan taruh di ini kalau mau lama itu bisa di freezer, ya. Jadi enggak rendam air lagi, jadi disaring, ditiriskan seperti itu. Ya, lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeni, Bu, tomat sebaiknya dimasak daripada mentah. Apakah benar? Minggu lalu saya baru tes HSCRP 0,29. Jadi tomat tuh sebaiknya dimasak atau mentah kalau Ah, jadi makan, Bu tomat Rita. itu tergantung kalau kita mau dapat vitamin C-nya itu makan mentah, tapi kalau kita mau mendapat senyawa likopen itu dimasak sebentar. Oh, untuk dapat senyawanya harus dimasak ya Ya, sebentar ya. kalau ya betul, tergantung kita mau vitamin C ya mentah aja. Ya. Baik, nih banyak sekali yang bertanya nih luar biasa sesinya Ibu Rita, antusias semuanya. Bu Rita keren banget. Nah, terima kasih. Mau tanya Bu, apakah minum kunyit dan jahe setiap hari aman ya? Aman, asalkan tidak berlebihan. Itu saya punya smoothies itu tiap hari saya juga tambahkan jahe karena kan jahe itu hangat ya. Itu sangat bagus sekali. Kunyit itu juga mengandung kurkumin ya, itu juga antiinflamasi. Itu banyak penelitian tentang kurkumin.
Ya, ya ini Ibu Ayu Tri ya yang bertanya ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Lucy, waktu minum vitamin apakah pagi, siang atau malam yang lebih baik? Ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita minumnya yang banyak itu biasa pagi ya, pagi. Apalagi kalau vitamin itu yang harus larut dalam lemak ya. Vitamin D itu kan harus larut dalam lemak itu biasa habis makan. Jadi kan nggak mungkin kita konsumsinya di malam kecuali kayak misalnya kita konsumsi magnesium glycinate itu waktu kita konsumsinya itu agak malam itu karena membantu kita rileks untuk tidur. Jadi tergantung manfaat yang ingin kita dapatkan. Tergantung manfaat yang ingin kita Ya, dapatkan ya. betul. Ya, Ya. oke. Pertanyaan selanjutnya dari eh, Bu Susan, saya underweight, tapi saya tertarik untuk vegetarian. Apakah berat saya bisa dinaikkan dengan pola makan vegan? Oh bisa dong. Sebenarnya kalau kita makannya makanan nabati utuh itu, kita itu akan posisi apa badannya itu akan normal-normal aja di ideal gitu. Jadi kalau badan kita itu sebenarnya dia mencapai keseimbangan ya. Kalau kita kasih dia nutrisi yang cukup, dia nggak akan underweight, dia nggak akan overweight seperti itu. Itu ya. Semoga menjawab ya Ibu Susan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elizabeth, yang mana lebih sehat minyak zaitun atau minyak kelapa? Yang mana lebih sehat ya? Kalau udah ada sumbatan di jantung, sebenarnya dua-duanya dihindari. Tapi Hmm, kalau misalnya belum ada riwayat penyakit jantung atau belum ada pasang ring seperti itu, dua-duanya sih masih oke karena dua-duanya tahan panas gitu loh. Kecuali kalau udah ada penyakit inflamasi yang cancer, nah itu kita beda lagi nanti pembicaraannya. ya, masih ada topik lain lagi ya. Ya, ada topik lain ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi endotelial cell? Apakah oil bisa merusak sel tersebut? Apakah orang sakit jantung sebaiknya konsumsi lemak dari makanan nabati utuh karena tidak merusak endotelial cell? Ya, sebenarnya endothelial cell itu banyak faktor ya. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, misalnya dengan olahraga itu juga bisa membuat pembuluh darah kita melebar, bisa membuat dia rileks ya dengan latihan pernafasan. Jadi bukan hanya dari makanan aja gitu loh. Jadi banyak sekali Hmm, faktor-faktor itu. Jadi faktor. bahkan kalau misalnya tekanan darah tinggi ya, itu kan merusak lapisan endotel juga. Nah, kurang Hmm, tidur itu juga bisa. Jadi banyak sekali faktor yang seperti tadi saya sampaikan itu. ya, ya. Yang bisa kita kontrol ya, Bu Rita Ya, ya. betul, betul. Itu ya. Intinya itu gitu ya. Ya, betul. Selamat malam Bu Rita, kadar vitamin D saya sangat rendah. Saya rendah hanya 20, namun kadar kalsium normal 9,3. Rekomendasi konsumsi vitamin D, K2 dan magnesium kadar berapa ya? Karena saya baca-baca vitamin D harus dibarengi K2 dan magnesium supaya kalsium tidak menumpuk. Mohon pencerahannya Bu. Ya, betul. Jadi kalau untuk defisiensi seperti itu biasa harus konsumsi vitamin D yang dosis yang lebih tinggi. Bahkan kalau eh, karena di sini kan apa ya, saya kadang nggak berani apa ya sarankan karena karena nanti yang lain itu dengannya mungkin beda-beda ya gitu ya. Kalau lebih baik sih sebenarnya memang konsultasi ke dokter. Tapi Ya. pengalaman saya itu biasa kalau udah rendah banget itu bisa 10.000 dulu mulainya. Biasa 3 bulan, kemudian harus dikontrol lagi, cek lagi gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan konsumsi sampai jangka panjang. Kemudian K2 itu yang seperti saya sampaikan, itu boleh konsumsi sekitar 300 miligram. Boleh. Nggak Hmm. masalah. Apalagi kalau udah berusia itu memang resikonya agak tinggi dan K2 itu bagus sekali untuk mencegah kalsifikasi, pengerasan di kalsium di arteri pembuluh darah. Ya, ya, ya. Oke, pertanyaan masuk terus nih Bu Rita. Luar biasa antusias webinar pada malam hari ini ya. Bu Rita, keren banget. Boleh dong di-share ilmunya untuk tips adaptasi menu sehat biar lidah ini terbiasa untuk makan sehat. Gimana? Ya, pertama Tips. mindset kita dulu ya sebenarnya yang mindset kita dulu, baru kita bisa punya tekad yang kuat. Jadi mindset kita sayangin tubuh kita itu ya karena kesehatan itu adalah harta nomor satu ya. Kita harus bisa menjaga orang lain. Ya, kita sendiri harus sehat dulu. Jangan sampai kita dijaga orang lain. Jadi kita harus punya mindset-mindset yang positif. Kemudian kita harus teredukasi terus. Misalnya kalau ada webinar kayak gitu ya ikut baca. Karena
yang saya sharing itu bukan dari saya baca satu dua kali, tapi dari bertahun-tahun yang saya pelajarin, dan itu Ya, tentunya lebih lebih cepat ya kita belajarnya ya daripada saya sendiri harus cari cari sendiri gitu loh seperti ya. itu. Jadi kita ilmunya itu kalau udah banyak kita tahu, oh ini efek ke tubuh saya tidak bagus ya, saya tidak mau. Nanti saya sakit, saya harus mencegah dulu. Nah, kita dari sana itu kita bisa motivasi diri kita sendiri gitu. Ya, semoga menjawab ya Ibu Sui Amti. eh Flexit cara konsumsi terbaik bagaimana? Dari Ibu Rita bertanya ke Ibu Rita nih. Ah. Flaxseed ya biasa saya rendam dulu semalaman, kemudian besoknya saya bilas, saya tiriskan, kemudian saya taruh di kulkas, nanti saya blendernya dengan smoothies. Sebenarnya flaxseed itu juga bisa langsung di blender pakai blender kopi, itu jadi bubuk flaxseed, tapi karena kan kita beli kita tidak tahu sumbernya itu bersih atau tidak bersih ya. Jadi Hmm, dan kalau perendaman itu dia bisa mengurangi asam fitat. Asam fitat itu dia bisa menghalangi penyerapan zat besi, sehingga saya biasa rendam dan dipakai di smoothies. oke, ini juga menjawab pertanyaan yang sama nih dari Buni ya tentang flexit tadi. Selanjutnya, bagaimana dengan penderita asam urat kalau minum smoothie, sayuran, dan makan kacang-kacangan? Nah, ini. Nah, nanti lain kali kita bahasnya tentang asam urat aja. Nah, ini topik yang berbeda lagi ya. Iya, iya, iya. Mungkin Bu Rita juga sudah praktek nih. Iya, Ada karena asam kemarin juga urat. banyak baca penelitian tentang asam urat juga kan. Karena papa Hmm. saya tiap hari minum smoothies, eh, asam uratnya itu kadar asam uratnya 5,3. Normal Hmm. sekali di usia 70-an ya. Ya, ya, Barusan ya. kemarin, sekarang umur 74 ya. Kemarin saya cek asam uratnya kadarnya 5,3, normal sekali. Wow, kayaknya saya juga pernah cek kadarnya segitu ya. Kayak Iya, saya masih padahal tiap hari makannya smoothie sayuran udah bertahun-tahun. luar Itu biasa ya. mitos ya, mitos ya. Nanti kita Ya, lain kali mungkin kita bisa bahas tentang asam urat. betul, betul, betul. Ya nanti webinar selanjutnya ya nanti eh, dijadwalkan Bu Rita bahas tentang asam urat. Ya, Oke? mudah-mudahan ya. Apakah konsumsi daun kelor mengandung purin secara terus-menerus diperbolehkan sementara ini masih berbicara tentang asam urat nih. Ya, Diperbolehkan sementara nanti Anda asam menderita urat asam kita urat. pembahasan nextnya nah ya. Kelor juga saya pakai untuk smoothies, tapi sebenarnya sayuran yang saya pakai itu variasi dan beda-beda. Ya, seperti itu. Nggak masalah sebenarnya. Kita dikit-dikit itu campur-campur nggak masalah gitu loh. Jadi banyak banyak mitos. Yang penting itu kita tidak berkonsumsi satu macam itu berlebihan dan terus-menerus gitu loh. Ya, Bu Rita, kalau sudah ada sumbatan di jantung, ada pasang ring, apakah boleh konsumsi flaxseed oil? Oh, sangat boleh. Kecuali kalau ada konsumsi obat tertentu ya yang antiplatelet itu yang apa warfarin seperti itu ya mungkin harus konsultasi ke dokternya gitu. Ya. Hmm, Kalau nggak ada, nggak tidak berlawanan itu kontradiksi itu nggak masalah. Ya. oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah flaxseed di blender dengan rebus kacang-kacangan? Flash kalau debus boleh jadi meal gitu loh, kayak multigrain meal bisa, bisa. Jadi semua kacang-kacangan itu bisa kita masak berbarengan, kemudian kita bisa simpan ya dalam jangka waktu berapa hari. Jadi kita nggak sibuk. Jadi kita memang harus ada manajemennya itu untuk nggak tiap kali buat seperti itu loh. Nah seperti yang tadi saya sharing itu kacang-kacang itu saya biasa bisa makan sampai 3 hari. Saya masukin kulkas ya 3 hari, oke. Seperti itu. Jadi flaxseed itu Hmm, kalau eh, udah mateng, kita campur, kemudian kita blender, tapi akhirnya kita makannya kan yang seperti bubur gitu. Nah, itu bagus juga untuk orang tua. ya, oke. Ini pertanyaan yang tadi ada yang belum terjawab tadi kadar vitamin D dari Ibu Anita nih ya. Untuk magnesium belum terjawab berapa kadarnya ya yang harus saya konsumsi. Kebetulan saya usia 42. Kalau untuk magnesium, sebenarnya kalau masih muda itu banyak sih terdapat di sayur-sayuran, di kacang-kacangan gitu loh. Kalau kasus papa saya, makanya ini kadang individu gitu loh. Kalau kayak papa saya itu karena dia case-nya beda lagi, jadi sehingga saya berikan sehari itu 400. Eh, Biasa itu kan ada AKG ya, angka kecukupan gizi, Kondisi. itu mungkin bisa dilihat dari sana ya. Di sana eh, 200 miligram itu sebenarnya udah cukup gitu. Seperti itu, Hmm, tidak usah terlalu tinggi gitu. Batasnya oke. sampai 500 kalau itu yang untuk kasus-kasus tertentu gitu. Oke.
Eh, apakah pendapat Bu Rita tentang angin duduk sementara orang tersebut sebelumnya telah dicek tidak ada penyakit terutama masalah jantung? Nggak tahu nih, mungkin keterkaitannya Ya, angin duduk. kadang-kadang ya ada angin, kadang-kadang ya, sesuatu itu mungkin tidak terdeteksi ya. Harus Hmm. konsultasi ke dokter yang mungkin lebih pengalaman gitu loh. Kalau misalnya mau cari dokter yang jantung yang pengalaman, ya mungkin nanti bisa tanya-tanya ke saya gitu. Nanti saya coba rekomendasikan. Ya, Ini ada karena yang tanya itu kan juga, Bu Rita prakteknya di mana? Wah, luar biasa nih. Bu Rita udah serasa dokter ya. eh, saya Ya. sendiri tidak praktek ya. Saya sendiri punya saya sendiri usaha ya seperti itu. Hmm. Tapi saya praktisi ya saya suka sharing ya berbagi seperti itu. Baik, pertanyaannya banyak sekali dan beragam pada malam hari ini. Sudah habis pertanyaan di chat Zoom, Bu Rita. Luar biasa. Kita senang sekali pada malam hari ini Bu Rita bisa berbagi di webinar kesehatan IVS tentang gizi nabati untuk jantung koroner ya, untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti webinar kesehatan pada malam hari ini. Sebelum menutup, kita boleh open cam terlebih dahulu. Kita akan mengabadikan ya momen kebersamaan kita pada malam hari ini di webinar kesehatan IVS VSI. Kita sama-sama eh, dokumentasi untuk acara pada malam hari ini sehingga kita bisa mengenang ya. Oh, pada hari itu tanggal 5 April 2026 Ibu Rita sharing nih luar biasa. Kita ingat ya apa yang disampaikan oleh Ibu Rita pada malam hari ini ya. Baik, setelah itu kita ada beberapa eh, informasi bahwa sebentar saya akan share ada beberapa pengumuman ya. Sebentar. Ya, ini ada IVS Gathering Banten. Cara mudah hidup sehat, panjang umur, awet muda dan langsing dengan integratif lifestyle medicine tanggal 25 April ya jadi 3 minggu dari sekarang 25 April 2026 jam 4 sampai jam 7 malam di Vegetus Restoran Gading Serpong dengan narasumber Dr. Satyawira Aryawanteng MKM ya akan membahas mengenai cara mudah hidup sehat, panjang umur, awet muda dan langsing ya, luar biasa. Dan berikutnya ada informasi mengenai acara Vegan Celebration. Ini untuk selebrasi New Generation, The Power of Vegan Nutrition, Mindfulness and Sustainability. Tanggal 18 dan 21 Juni 2026 di Green Sedayu Mall Jakarta. Ya, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu jangan dilewatkan acara-acara yang sangat luar biasa dari IVS, VSI tentang hidup sehat, pola nabati dengan vegan ya. Dan webinar kesehatan yang dilaksanakan oleh IVS VSI akan hadir kembali 2 minggu dari sekarang yaitu tanggal 19 April 2026. Nanti informasinya menyusul topik dan narasumbernya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada webinar kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih terutama untuk Ibu Rita atas sharingnya, atas apa yang telah Ibu Rita praktekkan, lalu sharing kepada kita semua sehingga memotivasi para peserta Zoom pada malam hari ini, webinar ini untuk menjalani pola hidup yang lebih baik karena katanya kan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang lebih baik ya pastinya untuk kesehatan karena sehat itu adalah nomor satu. Baik, Bapak Ibu, eh, kita akhiri webinar kesehatan pada malam hari ini. Teriring doa, semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk terus menjalani kehidupan dengan pola makan yang lebih sehat, lebih baik ke depannya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam dan sampai jumpa di webinar kesehatan selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. United we march forward Terima kasih strong, beneath semuanya. the Sehat banner of selalu. universal love, world V.
nation.